Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Bagaimana perjalanan karir seorang anak pinggiran hingga menjadi seorang legenda dalam dunia sepak bola. Semoga saya dapat menceritakan film ini dengan baik dan menghibur teman-teman semua. Dan jika kamu suka dengan film-film di channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah. Kalau udah, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Diko yang sedang bermain bola di sebuah gang bersama teman-temannya. Sesampainya di rumah, Diko dimarahi ibunya karena badannya yang kotor sehabis bermain bola. Kemudian Diko pergi ke atas bangunan untuk mendengarkan pertandingan Brazil melawan Uruguay pada tahun 1950. Dan Brazil kalah pada saat itu. Semua orang di sana terlihat terdiam dengan wajah sedih, termasuk ayahnya Diko, karena ayahnya sangat fanatik sekali dengan permainan bola. Diko yang melihat hal itu menghampiri ayahnya, kemudian berkata, I'll win a World Cup for Brazil, bye. I promise. Berpindah ke tempat lain, ibu Diko yang bekerja sebagai seorang pelayan membawa Diko untuk membantunya bekerja di rumah majikannya itu. Di sana ibunya bercerita awal pertemuannya dengan sang ayah dan mengatakan dulu ayahnya Diko adalah seorang pemain bola profesional di zamannya. Hingga pada suatu saat ayah Diko mengalami cedera hingga harus meninggalkan impiannya. Dan kini dia bekerja sebagai petugas kebersihan. Lalu anak majikannya masuk ke dapur dengan sepatu penuh lumpur setelah bermain bola bersama teman-temannya. Lalu Diko berkata dia akan menjadi Pele. Namun saat itu Diko salah mengatakan nama pemain bola tersebut. Pemain bola yang dia maksud adalah Bile, seorang kiper dari klub Pasco. Dari sanalah awal nama Pele. Karena hal itu, anak majikan ibunya memanggil dia dengan nama Pele. Suatu saat Diko mengajak teman-temannya untuk ikut turnamen sepak bola. Show these snobby heroes how we play. Dalam pertandingan itu Diko selalu menang. Tapi tak ada satupun yang memperhatikan mereka. Orang-orang lebih suka menonton anak-anak orang kaya itu bermain. Anak-anak itu kemudian mentertawakan mereka karena Diko dan teman-temannya bermain bola tidak menggunakan sepatu. Diko dan teman-temannya sangat ingin memiliki sepatu. Karena tak punya uang, mereka akhirnya mencuri kacang dan menjualnya di pasar. Tiba-tiba Jose lewat dan memanggil Diko dengan panggilan Pele. Diko yang kesal akhirnya berkelahi dengannya. Setibanya di rumah, Diko berbohong pada ibunya dan mengatakan kalau dia dipukul oleh gurunya di sekolah. Keesokan harinya di hari pertandingan final, Diko melawan tim Jose. Dan uang hasil menjual kacang kemarin mereka gunakan untuk membeli sepatu bekas. Sebelum pertandingan dimulai, komentator memanggil dirinya dengan panggilan Pele. Dan dari sanalah nama Pele mulai melekat padanya. Pertandingan pun dimulai. Diko dan timnya dengan mudah dikalahkan oleh Jose dan teman-temannya dengan skor 6-0. Diko yang kesal kemudian membuang sepatunya. Melihat kejadian itu, semua penonton mentertawakannya. Terlihat di sana ayah Diko hanya diam dan memperhatikannya. Diko membayangkan sedang bermain bola bersama dengan teman-temannya. Dengan gaya bermainnya yang dinamakan Ginga, dia membuat kagum penonton yang ada di sana. Teman-teman Diko ikut membuka sepatu mereka dan mulai memainkan dengan teknik Ginga yang sangat indah. Hingga di akhir pertandingan mereka harus kalah 5-6. Namun hal yang tak diduga pun terjadi. Orang-orang yang tadi mentertawakannya kagum dengan aksi Diko dan bersorak memanggil Diko dengan nama Pele. Masalah muncul setelah pertandingan. Ketika pembeli kacang datang, mereka kemudian berlari menuju hutan. Diko dan Diego bersembunyi di dalam lubang.
Akan tetapi karena hujan yang sangat deras, lubang tempat mereka bersembunyi tertimpa tanah longsor. Diko yang sempat keluar lubang berhasil selamat, sedangkan Diego tak sempat keluar dari sana. Hingga akhirnya Diego pun tewas tertimbun tanah. Di rumah Diko terlihat terpukul dengan kejadian itu dan berkata semua itu karena salahnya. Sejak saat itu dia berjanji pada sang ibu akan menjadi anak yang baik. Di malam itu juga ayah Diko memberikan kartu nama De Brito. Dia adalah seorang pencari bakat sepak bola. Namun Caleste menyimpan kartu nama itu dan meminta Dodinho untuk membawa Diko ikut bekerja bersamanya. Keesokan hari, Diko pergi bersama sang ayah bekerja di sebuah rumah sakit sebagai petugas kebersihan. Suatu hari ayah Diko mengambil mangga yang sudah matang lalu memperlihatkan teknik gingganya pada Diko. Namun pada saat ayahnya meminta Diko untuk mencobanya, Diko menolak. Diko yang masih trauma karena kematian temannya tak mau melakukan apa-apa, apalagi bermain bola. Bahkan ketika pulang, Diko hanya diam saja melihat teman-temannya sedang asik bermain bola. Setiap selesai makan siang, ayahnya selalu melakukan juggling menggunakan sebuah mangga dan memasukkan bola ke tong sampah. Akan tetapi selalu gagal. Hingga tiba-tiba sejak saat itu Diko mulai kembali berlatih. Awalnya Diko gagal karena mangga yang dia gunakan selalu pecah. Namun dia selalu mencoba hingga akhirnya dia berhasil mengendalikan agar mangga itu tidak rusak. Hal itu selalu dia lakukan bersama ayahnya hingga dia tumbuh dewasa. Pada suatu saat ibunya melihat Diko sedang berlatih. Caleste yang terharu melihat hal itu kemudian menghubungi De Brito. Sesampainya di rumah, De Brito telah menunggu Diko di sana. De Brito mengajaknya untuk mencoba ikut bermain sepak bola di klub De Santos. Mendengar hal itu, Diko sangat senang dan memeluk ibunya. Singkat cerita, Diko akhirnya pergi meninggalkan ayah dan ibunya untuk bergabung di klub De Santos. Pada saat latihan, Diko dihina pelatihnya karena menggunakan teknik gingga. Dan tibalah waktunya pengumuman pemain yang akan bermain di klub De Santos. Ternyata Diko masuk dalam daftar pemain termuda. Diko yang setiap berlatih menggunakan teknik gingga mendapatkan tekanan dari pelatihnya dan menganggap dengan teknik primitif seperti itu mereka akan kalah. Pelatihnya merasa gaya bermain Eropa lebih baik dari teknik bermain Diko yang merupakan ciri khas permainan Brazil. Karena tekanan dari sang pelatih yang meminta Diko merubah cara bermainnya, dia mulai tak fokus. Dan pada saat tendangan penalti dia gagal mencetak gol dan membuat orang-orang kecewa melihatnya. Pada malam harinya Diko menangis dan memutuskan untuk pergi dari sana. Namun saat menunggu kereta di stasiun, Diko dihampiri oleh De Brito. Lalu Diko mengatakan dia tak bisa bermain seperti pemain lain. Dan pelatih juga mengatakan cara bermainnya primitif. Kemudian De Brito menceritakan padanya tentang sejarah seorang budak Brazil keturunan Afrika yang kabur dan lari ke hutan. Di sana mereka diajarkan teknik gingga oleh pendiri seni bela diri Capoeira. Hingga akhirnya Capoeira dilarang digunakan di Brazil. Hingga olahraga bola masuk ke Brazil dan mereka menyalurkan teknik itu pada sepak bola. Namun di tahun 1950 Brazil dikalahkan pada Piala Dunia dengan teknik gingga. Dan itulah alasan pelatihnya benci dengan teknik itu. De Brito mengatakan teknik gingga sudah ada pada dirinya. Mendengar hal itu, Diko akhirnya kembali ke klub De Santos. Pada saat pertandingan, Diko menabrak teman satu timnya, dan dia teringat saat berlatih bersama sang ayah. Kemudian dia melakukan teknik gingga dan mencetak gol yang membuat pelatih dan yang lainnya terkejut dengan gaya bermainnya.
Dan mulai saat itu sang pelatih mulai suka padanya. What the hell was that? Do it again. Dia pun dengan mudah mencetak gol dengan teknik-teknik yang belum pernah dilihat orang-orang sebelumnya. Dia lalu masuk ke tim junior dan kemudian naik ke tim pro. Deco semakin menarik perhatian banyak orang dengan teknik gingganya. Di radio terdengar pada saat penentuan pemain Piala Dunia. Deco terpilih menjadi pemain timnas Brazil termuda dalam sejarah. Pada saat akan kembali ke kota, ayahnya memberikan baju buatan temannya yang bertuliskan Pele. Deco berkata nama itu adalah sebuah ejekan padanya dari anak-anak orang kaya, dan dia enggan menggunakannya. Namun ayahnya mengatakan itu adalah panggilan untuknya pada saat dia menggunakan teknik gingga. Lalu ayahnya mengatakan dulu dia adalah seorang pemain profesional yang menggunakan teknik gingga, namun dia selalu gagal ketika rasa ragu itu muncul. Pada saat di timnas, Deco melihat Jose yang dulu adalah anak dari majikan ibunya. Deco dipanggil ke ruangan pelatih dan mengatakan untuk tak menggunakan teknik gingga dalam pagelaran Piala Dunia kali ini. Won't happen again. Sejak saat itu, pada saat pertandingan, Deco mulai ragu untuk menggunakan teknik gingga. Dan terjadilah hal yang tak diinginkan setiap pemain. Deco mengalami cedera pada lututnya dan dokter menyarankan untuk istirahat musim ini. Namun pelatihnya meminta dokter untuk mengobati Deco secepatnya. Keesokan harinya mereka berangkat menuju Swedia untuk babak penyisihan. Deco terus dirawat dengan perhatian khusus. Saat babak penyisihan grup, 3 pemain Brazil mengalami cedera, termasuk Jose. Deco yang masih cedera lalu diminta untuk menggantikan Jose bermain. Pada saat masuk ke lapangan, para penonton mentertawakannya karena melihat fisiknya yang kecil dari pemain lainnya. Dia adalah pemain termuda Brazil pada saat itu. Deco terus mendapat tekanan dari lawan. Brazil dan Prancis seri hingga babak pertama berakhir. Pada saat di ruang ganti, Deco bertemu dengan Jose dan dia pun meminta maaf. Jose Mazzola mengatakan dia salah selama ini. All I ever wanted was to be European. Since I'm Brazilian. That day back in Bauru, we showed everyone that part of us. The Ginga was beautiful. That's what we need now. Babak kedua pun dimulai. Jose Mazzola yang berada di kursi cadangan meyakinkan Deco untuk menggunakan teknik gingganya. Dengan tenang, Deco melewati satu persatu lawan di depannya. Deco terus melakukan aksinya hingga membawa timnas Brazil ke final, dan dia menjadi perhatian media dunia. Sebelum pertandingan final, pelatih Brazil terlihat depresi karena dia tak menemukan celah untuk melawan tim Swedia. Pada saat konferensi pers, pelatih Swedia yang menjadi lawan tim Brazil saat itu di final menghina pemain Brazil yang dianggap cacat. Winger Garrincha, formed with a deformed spine and one leg shorter. Jaume Santos, fullback, he mangled. Hal itu diberitakan oleh media dunia. Ayah Deco juga mendengar berita itu. Di telepon, ayah Deco mengatakan ini adalah saatnya untuk Pele dan Ginga. Di hotel, para pemain kehilangan kepercayaan diri mereka. Deco menghampiri dan memberikan mereka bola. Ketika para pelatih masuk, semua terdiam. Hal yang tak diduga pun terjadi. Setelah melihat permainan mereka di hotel, pelatih memberi kebebasan untuk mereka agar bermain menggunakan teknik ginga. Dia ingin dunia melihat Brazil.
Hari pertandingan final pun tiba. Terdengar Pele mulai dibicarakan di beberapa media. Pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan mereka kebobolan dan membuat para penggemarnya terdiam. Pele mulai memainkan teknik Ginga dan mencetak gol pertamanya di gawang Swedia. Permainan kembali dilanjutkan dan Brazil lagi-lagi kembali mencetak gol. Permainan Ginga Brazil semakin tak terbendung. Serangan demi serangan terus menghasilkan gol, hingga para pemain Swedia tak bisa menahan permainan mereka. Pele dengan teknik Gingganya mulai dikenal dunia sejak saat itu. Dan Brazil pun menjadi juara dunia berkat kemenangannya atas Swedia dengan skor telak 5-2.